Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ta'ala kita masuk di halaman 16 di kitab kuning, cetakan kuning, kitab Fathul Mu'in, ya pas awal tentang sifatus shalah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun. Ayat ini adalah pemisah atau pasal fi sifati as-shalah, menjelaskan, menerangkan, menjabarkan tentang sifatus shalah. Ya, arkanus shalah ay hadhihi arkanus shalah. Ini adalah rukun salat utawi iki iku rukun-rukuni salat, ay furuduha, yaitu fardunya salat. Sallallahu alaihi wasallam. Furuduha, fardunya salat, arba'ata asyara, iku atau itu ada 14 rukun salat. Fardunya sholat itu ada 14. Begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika jadi diurai dari rukun Islam itu setelah syahadat adalah sholat, dan sholat kemarin sudah dipaparkan di bab sebelumnya ada 5, ya, subuh, zuhur, asr, maghrib, isya, dan kemudian ada waktu-waktunya udah dijelaskan begitu rinci, dan kalau cuman mau dihafal aja itu malah tidak hafal, tapi kalau dipraktekkan dan ternyata kita melaksanakan sholat sudah tanpa mikir, bahkan gerakannya pun sudah nggak mikir setelah ini apa, udah ndak ya, karena sudah dipraktekkan ya, ndak kagok, ndak keliru mana yang didahulukan mana yang diakhirkan. Nah, dilanjutkan dengan yang namanya rukun-rukunnya sudah masuk. Jadi kalau rukun itu adalah yang bareng dilakukan di perbuatan itu, tapi kalau syarat bedanya itu adalah jadi tidak masuk di dalam perbuatan sholat itu sendiri. Syaratnya sholat apa? Muslim misalnya. Syaratnya sholat apa? Sahnya. Jadi kudu suci. Jadi suci itu dilakukan sebelum sholat. Ya, hadas besar, hadas kecil. Ya begitu. Syaratnya sholat apa? Masuk waktunya. Ya, kalau belum masuk, meskipun benar kayak apa memenuhi rukunnya sholat, ya nggak sah juga wong belum waktunya. Nah, begitu. Itu jadi syarat, dan ini adalah rukun. Ya. Yaj'alu at-tuma'ninata fi mahalliha. Tuma'ninah itu maknanya anteng. Ya, itu bahasa. Ya, begitu bahasanya memang. Anteng, tenang. Ya, kalau tenangnya anggota tubuh berarti tidak bergerak-gerak. Ya, oh dia tumakninah, dia anteng, dia khusyuk, nah gitu. Tapi kalau tumakninahnya hati apa coba? Ayo, tumakninahnya hati nggak ada yang tahu. Wong sambil ngaji begini pikirannya kemana-mana juga iya, ya kan? Artinya nggak tumakninah juga. Nah itu maksudnya, jadi nggak ada yang tahu. Yang tahu ya si pelaku itu, tentu Allah yang maha mengetahuinya. Ya, tumakninah. Meskipun kalau didefinisikan secara fikih, karena ini fikih, tumakninah itu adalah sukunul a'dha, atau tenangnya anggota dengan kadar membaca subhanallah. Jadi sebetulnya nggak berat-berat amat kalau teori ya. Jadi dan berdasarkan itu pula nanti para ahli, para ulama, para ahli fikih, jadi itu kalau ada orang bergerak meskipun kecil tapi nuli-nuli berturut-turut, maka disebut harokatul kathir, gini-gini gitu.
Ngapain gini-gini dalam sholat, ya kan? Kan pasti mencurigakan. Kalau gini saja, ada yang bilang ini nggak batal. Tapi kok gini-gini kok terus ngapain, ya kan? Kan begitu. Ya berarti tidak tumakninah, tidak anteng, tidak tenang tadi. Fi mahalliha, dan itu dihitung rukun 1. Ya, jadi setiap harokatu as-shalah, jadi gerakan-gerakan sholat, maka itu ada unsur di dalamnya tumakninah. Sujud ada tumakninahnya, ruku ada tumakninahnya, berdiri ada tumakninahnya, ada antengnya, ada menengnya, ada diemnya, begitu. Jangan kayak tul begitu. Namanya nukratul ghurab katanya dalam bahasa fikih. Ruknan wahidan, ya ahaduha nomor sijine, ya ahaduha utawi nomor 1-nya arkanus sholah tadi, niyatun itu kudu niat. Niyatun kudu niat. Niat itu apa? Niat ini sebetulnya sudah menjadi bahasa Indonesia. Udah niat belum? Ya kan begitu. Apaan sih? Ini niat. Jadi niat. Semua ada niatnya. Yang dimaksud niat itu al-qasdu. Al-qasdu itu nyengojo, sengaja. Jadi melakukan. Jadi nggak ada namanya oh kebetulan gerakan saya kayak sholat, ya kan begitu. Nggak ada. Kudu ada niatnya. Mau apa? Sholat gitu. Kamu ngapain itu? Enggak, kebetulan aja memang saya lagi begini-begini kayak sholat gitu. Nggak ada. Jadi kudu ada niatnya. Tanpa niat tidak dianggap, tidak dihitung dan tidak sah. Ya. Di mana letaknya qasdu ini? Di mana letaknya niat? Itu adalah bil qalbi. Nah, gitu. Ini clear jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jadi dari awal, dari dulu ulama, imam, hadisnya, Qur'annya sepakat bahwa niat itu pekerjaan hati. Adanya di hati, yang kedua di hati bahasa Sunda ya, di hati, di dalam hati. Ya, jadi niat itu ada di hati. Ini nanti menjadi tempat serang menyerang juga. Niat itu di hati, nggak di mulut ya. Ya, li khabari innamal a'malu binniyat. Karena hadis innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya semua aktivitas, semua kesibukan, semua pekerjaan itu sangat tergantung kepada maunya apa, niatnya apa. Orang kampung mengatakan motivasinya apa, tujuannya apa. Nah, jadi begitu. Innamal a'malu binniyat. Fayajibu, maka hukumnya wajib. Fiha, di dalam niat ini qasdu fi'liha. Jadi di dalam niat itu ada kerentek, ada niat, ada kemauan bahwa aku mau sholat. Nah, aku sedang mengerjakan perbuatan-perbuatan sholat. Dan ini yang menjadi kajian-kajian rame, apakah dimulutkan atau tidak dimulutkan. Dimulutkan itu kalau ditanya, kamu tadi niatnya gimana? Ya di sini. Ya di sini itu kalau dibunyikan gimana? Itu maksudnya. Jadi nggak ada apa-apa di situ. Kenapa sih mesti harus dibunyikan? Tidak ada yang mengharuskan membunyikan juga. Nggak ada juga. Jadi niatul qasdi itu niat sengaja. Sekarang tadi sholat apa yang tadi? Nah, zuhur itu gimana niatnya? Ya aku sholat zuhur kan itu kan? Ya kan dibunyiin namanya itu. Aku sholat zuhur menghadap kiblat 4 rakaat karena Allah. Itulah usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman adaan lillahi ta'ala, kan begitu. Kalau diterjemahkan apa coba? Di dalam hati sini, aku niat sholat zuhur 4 rakaat, jadi di waktunya menghadap kiblat menjadi makmum hanya karena Allah. Menguraikan seperti itu juga tidak semua orang bisa sebetulnya.
Padahal itu menjabarkan yang ada di sini. Kalau ditanya anaknya, niatnya gimana mbah tadi? Niat kok ditanya? Niat itu pekerjaan hati. Lah terus aku niatnya apa? Niatnya mau jungkar-jungkir gitu? Nah, gitu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi menjadi salah satu titik pembahasan, dan kadang-kadang jadi sampai dibahasnya sampai orang sholat itu lebih jelek dari orang kafir gara-gara mengatakan usolli. Ini juga otak yang butek sebetulnya, seperti itu. Otaknya butek. Nah, otak butek itu ya butek. Butek itu apa sih? Keruh. Nah, padahal tidak ada apa-apa. Yang tadi kalaulah dibunyikan itu bukan berarti mengganti niat yang di hati, nggak ada. Di sini kitabnya mengatakan niat itu adanya di hati. Meskipun kalau ditanya, lah terus usul itu apa? Terjemahannya hati. Kalau sudah tahu hukumnya apa? Ya nggak ada, wong itu nggak ada. Orang yang ngomong begitu itu belum sholat. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin Allahu Akbar, itu namanya sholat, pembukaan sholat. Yang usolli tadi manteng hati, dibantu sama mulut. Kata siapa? Kata orang-orang sebelum kita. Ya, tapi mereka meyakini niat di hati enggak? Ya niat ya di hati yang dihitung. Usolli, woi sini, wah lagi sholat kok dipanggil, ya kan begitu. Masih boleh ngomong ketika usolli itu, tapi ketika sudah Allahu Akbar ya enggak. Nah, begitu jamaah. Tapi ini tentu pengajiannya orang ngeyel juga ya. Jadi seperti ya, tentu ya ini kitabnya lengkap sudah ya. Ya mahalluha al-qalbu tadi, kemudian wajib niat itu qasdu fi'liha, karena harus ada tujuan melakukan gerakan-gerakan itu, dan tidak boleh secara kebetulan. Ruku kebetulan yang enggak ruku jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayus salat, pekerjaan salat, litatamayyaza, tuh supaya membedakan. Kalau dengan niat itu mukmin kecuali salat jenazah, mukmin kecuali salat jenazah. Nah gitu. Jadi masuk masjid tahu-tahu ada orang masih begini, kita nggak usah nanya-nanya. Allahu Akbar. Itu boleh jamaah dimuliakan Allah. Nah, nggak usah nanya, karena kalau nanya nggak ada orang. Nah, jadi begitu. Tapi ternyata sholat jenazah nggak bisa. Selagi ada ruku, selagi ada sujud, maka itu bisa. Nah, begitu jemaah dimuliakan Allah. Ya, tapi nanti juga ada rinciannya. Nah, kalau tanpa takyin, yang menakyin kita, dia tidak menakyin, boleh apa enggak? Kita nggak punya urusan sama dia. Dia urusannya dia karena dia udah duluan. Ya kan begitu. Nah, jadi seperti itu juga dibahas di BHK. Masya Allah. Ya, min zuhrin, dari sholat zuhur, au ghairihi utawaliyani zuhur. Makanya niat itu manfaatnya adalah jadi tamyizu al-af'al, membedakan jadi perbuatan-perbuatan dari satu dengan yang lainnya. Sama-sama menghadap kiblat, diem aja. Ternyata yang satu tafakkur, yang satu memang jadi ada orang nikmatnya kalau sudah ngantuk les gitu langsung sehat kembali. Ya kan bisa aja, padahal sama kan. Nah, jadi begitu, makanya ada niatnya. Tadi ngapain tuh? Enggak, saya baca sholawat di dalam hati dapat tadi 500. Kamu tadi ngapain? Saya tidur. Pinter dia tadi tidurnya, dikiranya orang dia zikir, padahal tidurnya, dan akhirnya dia sehat kembali, bisa langsung bekerja lagi. Nah itu kan luar biasa, karena kalau jadi tidur begitu terlentang ada tulisan dilarang tiduran di masjid. Jadi luar biasa. Itulah niat dan pekerjaan hati. Ya. Walitamayyaza an ghairiha fala yakfi niyatu fardil waqti, maka tidak cukup hanya niat fardunya waktu saja, itu nggak cukup. Makanya jadi diperinci tadi usolli. Saya contohkan
Ini juga untuk membuat contoh. Solat iku, solat aku, solat ingsun, gitu. Fardhu zuhur itu fardunya zuhur, ya 4 rakaat. Meskipun tidak ada zuhur yang 5 rakaat, ya kan begitu nantinya. Kenapa? Karena ada solat yang lain 4 rakaat. Opo? Asar, isya. Maka kudu disebut fardhu zuhri arba'a rakaatin. Kenapa disebut arba'a rakaatin? Karena bisa juga dia qashar. Ternyata sholatnya 2 rakaat. Semuanya ada ilah. Maka dalam konteks fikih, jadi al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan au adaman. Kaidahnya seperti usul fikih, bahwa ada hukum kudu ada alasan. Kalau sudah ada alasannya, maka tidak boleh didamprat itu hukum. Makanya kalau ada orang nyala-nyalain, ngapain ada fardhu dzuri arba'a rakaatin? Allah kan Maha tahu. Ya iyalah, ngapain lo sholat, Allah juga Maha tahu. Ya begitu jamaah, enggak bisa. Nah, itulah kira-kira ahli fikih kok dilawan. Ya kan begitu. Makanya dikomentarin, lo ngajinya yang tertib. Ya kan gitu. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fardhu dzuri karena harus ada, jadi penyebutan ta'yin, ya, dan membedakan tadi. Walau kanatis salatu maf'ulatu naflan. Jadi, dan kalau atau jika solat yang dilakukan itu solat sunnah, ayo, ghairu mutlaqin, yang tidak mutlak. Apa itu? Solat itu ada yang terkait dengan sebab, ada yang terkait dengan waktu. Ini solat ba'diyah zuhur, itu dia disebut ba'diyah. Ba'diyah itu sakbari, sakba'dani, nah gitu. Jadi ba'da solat zuhur, maka disebut ba'diyah. Coba kalau ada solat zuhur, ada ba'diyah zuhur enggak? Kalau enggak ada solat zuhur, ya enggak ada. Masuk-masuk solat 2 rakaat, apa tuh? Ba'diyah zuhur, ya enggak ada. Jadi ba'diyah disebut ba'diyah karena dia nempel dengan solat fardu, dilakukan setelahnya. Disebut qobliyah karena juga mengiringi solat fardu, ya. Tapi kemudian datang solat, terus nggak sholat zuhur, itu sholat apaan tuh? Itu sholat tahiyatul masjid, ya kan begitu. Meskipun sama-sama, jadi ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apa? Jadi karrawatibi, seperti sholat sunat rawatib. Nah, itu namanya jadi sholat tertib. Rawatib itu runtut tertib, mengiringi, menemani, jadi sholat fardu. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ya. Wassunanil muaqqatati, dan solat-solat sunat yang ada waktunya. Apa tuh? Solat duha, solat gerhana, ada waktunya. Kalau tidak ada gerhana, ya nggak ada solat gerhana. Kalau bisa dikatakan sebab juga itu. Solat tahiyatul masjid ada sebab. Nah, kemudian yang waktu seperti solat duha. Solat duha itu karena waktunya duha, ya. Boleh nggak sholat duha di waktu malam? Hah? Itu sholat malam namanya. Sholat duha. Jadi makanya kalau jadi dibuat gedean gitu, sholat duha dilakukan di waktu malam. Ya bukan sholat duha, namanya sholat malam, sholatul lail, ya, sholat malam, qiyamul lail. Wah, ternyata saya tadi baru taraweh jam berapa? Tadi kira-kira jam 10 pagi. Wih, hebat banget. Ya gimana? Nah, jadi begitu jamaah. Ya, kamu ini ngigo atau memang tidak tahu atau terlalu pinter? Hati lampu. Ternyata. Tapi ternyata pinter dia. Saya kodok tadi itu. Nah, ternyata. Dan itu dibahas bagi orang yang sangat cermat, tidak mau ketinggalan amalan-amalan sama sekali, saking senangnya amalan itu apapun, sehingga ketika jadi ketinggalan ternyata dia kodok, ndak nanya ada dalilnya apa ndak, saking cintanya amal baik. Itu juga ada orang begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Itu. Nah, gimana coba? Katanya sholat ba'diyah subuh itu nggak ada. Ya. Sholat sunat setelah sholat subuh sampai sempurna, jadi terbitnya matahari naik di qadri rumhin baru boleh sholat. Ternyata jadi orang ini sangat tergesa-gesa tadi tidak sholat qobliyah subuh, maka dia dikodok. Itu pasti diteriakin orang, woi, gak boleh gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau dia mau selamat ya tunggu syuruk, dia juga sholat syuruk, sholat kodok, terus memulai duha. Nah, kan begitu juga kan ilmu itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adakah seperti itu? Ada. Siapa? Ya kamu itu tadi. Nah, jadi luar biasa. Dan itu ada qaul dhaif dari yang dinisbahkan pada Imam Ahmad, saking kuatnya jadi sholat qobliyah subuh, bahwa qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Saking kuatnya sholat itu, tidak pernah meninggalkan meskipun seakan-akan tidak membaca kecuali Fatihah. Saking itu, maka karena ingat itu jadi sampai ada qaul yang tadi dhaif itu boleh diqadha. Begitu jamaah. Jadi fikih itu begitu itu. Jadi yang tidak masuk akal pun bisa ada jamaah, karena dia bisa nyari alasannya, dan hukum itu jadi berdasarkan ilah gitu. Terus kalau dia ngomong itu kan urusan saya nanti kalau jawab sama Allah, karena saya sangat cinta gitu. Kemudian itu juga enggak terus menerus karena tadi tidak sempat. Nah, kalau yang lain ngomong begini, orang yang biasa melakukan suatu perbuatan, kalau tidak ada alasan yang mendesak dan syar'i, kemudian dia pasti melakukannya, maka nggak usah qadha. Karena amalan yang biasa kita lakukan, orang itu lakukan, itu karena tertinggalnya adalah bukan karena sengaja, maka pahalanya tetap dapat. Dan kan malah lebih enak, orang kerja dapat jamaah. Oh, kenapa? Oh, dia selalu datang, ada dia, udah kasih aja. Ya kan begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi hukum. Sudah selalu datang, tetap aja nggak datang, ininya datang, kan begitu jamaah dimuliakan Allah. ini fikih. Makanya kalau di dalam furuk-furuk begini jangan streng, karena kelihatan kamu kurang ngaji, ya kan? Streng banget gini-gini, teriak-teriak masalah usoli, kamu kurang ngaji. Setidaknya kamu tidak baca kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hidup di abad ke-5, mepet masuk ke abad ke-6 sedikit, ya karangannya lebih seabrek-abrek dari kamu. Kenapa lo kenceng-kenceng amat, kayak kurang ngaji aja. Jadi buka apa namanya, jadi orang yang streng di dalam masalah furu itu kayak buka begini nih, lihatlah saya bahwa saya kurang ngaji, ya kan begitu jamaah dimuliakan Allah. Malah diketawain orang gitu. Kayaknya ada yang dituju, ini enggak juga sih sebetulnya. Tapi ini ya. Nah, luar biasa. Was-sunani al-muaqqatati itu boleh disebar ini, Masya Allah. Memang kadang-kadang saya bilang kurang teliti ngajinya tuh. Ini kalau dibaca teliti, setidaknya kita membaca pendapat orang. Dan kita itu juga membaca, kecuali Quran dan hadis, maka itu pendapat orang. Ya, jadi kecuali Quran dan hadis adalah yang mutlak harus diikuti adalah Quran dan hadis. Yang lain mau omongannya Imam Syafi'i, Imam Malik, bahkan sahabat, itu adalah pendapat, tapi menafsirkan jadi apa yang ada di Quran dan hadis itu. Jadi pemahaman. Ya, karena apa? Karena awalnya juga ditanya orang, aduh gimana nih? Jadi Abu gitu, Abu Bakar, bukan Al-Habsyi, Abu Bakar As-Siddiq, ya kan gitu kan? Jadi tanya gimana ini? Akhirnya kemudian jawab. Nah, begitu jamaah. Dan itu Rasulullah Mu'adz. Jadi kamu dikirim ke Yaman. Wah, itu dulu kan Mu'adz bin Jabal ya. Terus gimana nanti kamu kalau mau memberikan bimbingan? Saya ambil dari Quran. Terus kalau nggak dapat, saya pinggir dari hadis Rasulullah SAW. Nah gitu. Kemudian kalau enggak, ijtihadur ra'i, ya saya mikir Rasul, saya mikir, saya ijtihad dari Quran hadis.
ditepuk-tepuk, alhamdulillah, berkah-berkah ba'atha Rasul Muhammad SAW. Jadi mikir juga. Jadi ditanya orang di jalan, gimana nih? Oh, nggak tahu. Nah, kan begitu, padahal itu butuh banget gitu. Coba pikir, cari jawaban yang tentu menurut pikiran kita dilandasin Al-Quran dan As-Sunnah. Saya punya pendapat seperti ini dari surat ini, ayat ini, dan hadis ini. Ini Bapak Ibu nyambung nggak kira-kira nih yang pada dengerin di sono-sono itu? Ya, jadi harus ada, masa nggak ada? Setiap ditanya sebatas ilmunya, wah aku nggak tahu, semuanya juga repot. Makanya kudu jadi ngaji tadi itu secara detail. Nah, inilah tulisannya para orang-orang yang dahulu, dan dia juga nggak ngarang juga ini. Dia ngambil dari gurunya, sampai kalau ilmu sanad ya tentu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, dikit lagi ya. Nah, nanti diskusi lah, boleh tuh. Audhatis sabab, atau solat-solat yang mempunyai sebab. Sekarang saya tanya nih, solat habis asar, solat sunat boleh enggak? Habis solat asar? Boleh. Nah, boleh. Kenapa? Kalau dia mau solat tahiyatul masjid boleh. Nah, itu namanya ada sebabnya, tuh kan? Nah, dia boleh. Atau solat wudu. Syukril wudu atau rokaatul wudu, ya. Kemudian sholat jenazah, boleh, tak kan? Padahal mutlak antara setelah sholat asar nanti sampai terbenamnya matahari sempurna tidak ada sholat, mutlak biasa nggak ada, kecuali sholat yang ada sebabnya. Nah, maka di dalam pendapat Imam Abu Hanifah, jadi tetap aja, jadi meskipun itu sebab, dia memilih tidak sholat setelah melakukan sholat asar. Dan itu pula kenapa sebagian orang mengambil pendapat bahwa kalau ada orang yang wafat, jadi meskipun masih memungkinkan jadi habis asar itu untuk jadi disolatkan dan dikuburkan, ternyata sebagian mengambil diinapkan. Itu kan? Ya, atau badama, tapi umumnya sebagian diinapkan. Nah, tapi ada sebagian karena mengambil dalil yang termasuk 3 hal yang dianjurkan disegerakan, maka tetap aja kemudian disegerakan, disolatin, lalu dikuburkan meskipun sudah mepet malam atau bahkan malam-malam. Ini semuanya adalah berdasarkan dalil, berdasarkan teks, lalu kemudian masalah pengambilan hukum. Nah, itu namanya fiqhut tanzil. Kan kalau di itu ada fiqhut tanzil, fiqhun nusus. Ya, fikih ini. Jadi dalam konteks seperti ini tidak usah merusak ijtihadnya orang yang ijtihad. Wahai saudara-saudaraku, gitu loh, kira-kira seperti itu, supaya jadi ngerti rambu-rambu fikih ini seperti itu. Ya, ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu fayajibu fiyat ta'yin, maka wajib hukumnya untuk ta'yin. Ta'yin itu menentukan apakah ini sholat tahiyatul masjid kah, apakah sholat qobliyah, apakah sholat ba'diyah, itu harus dibunyikan. Sholli sunnatat tahiyyah. Sholli, jadi begitu, itu maksudnya. Itu masuk di dalam niat itu. Makanya ya kalau sudah biasa Allahu Akbar, yang tahu kan kita. Allahu Akbar kan sudah biasa, sudah ini dan seterusnya. Makanya kalau yang mengatakan berafiliasi dengan mazhab Imam Ahmad, katanya, jadi ngapain ada usoli segala, ada niat. Kita itu kalau wudhu sambil naik ke atas lari-lari, itu memang niatnya sudah mau sholat duhur. Nah gitu katanya. Kamu ini gimana sih? Kamu memaksakan supaya wudhu sambil lari itu sudah niat duhur. Lah, kalau ada orang berdiri kemudian menghadap kiblat, kemudian meneng sejenak, kemudian niat sholat duhur, apa ndak boleh? Kenapa mesti harus begitu? Dan kenapa kamu memaksakan lari-lari tadi sudah niat? Kan begitu kan? Nyambung ndak ini omongan nih? Jadi katanya gini, sahur itu nggak usah, sahur nggak usah niat, katanya puasa nggak usah niat katanya, karena ketika sudah sholat tarawih terus nyiapin makanan itu sudah niat sahur katanya. Ya itu kan pendapat kamu. Ya kenapa kalau ada orang kemudian nawaitu soma ghadin memang salahnya mana? Nah kan gitu kan, kira-kira seperti itu. Jangan gini-gini aja dan tidak ngerti salahnya di mana gitu.
Nah coba, nawaitu aku niat. Memang aku tahu, kan itu nggak ada yang ngajarin. Ya, itu juga nggak perlu diajarin. Nawaitu aku niat itu ada di sini nih. Ya, menerjemahkan yang ada di sini. Lagi ngapain kamu? Lagi niat ini, meneng. Kan meneng tuh gini. Kan ngapain diem sebentar? Karena lagi niat di dalam hati. Ada orang niat sambil jalan. Ada gitu loh maksudnya itu. Nah, jadi ya udah pokoknya itu dipikirin aja lah. Jadi saya sebetulnya ingin menjelaskan bagi fikih itu nggak ada masalah. Fikih itu seperti itu nggak ada masalah. Daripada ngomong bahwa orang sudah habis sholat tarawih, tahu-tahu beli pecel, lalu kemudian wah ini nanti mau saya pakai sahur. Itu sebetulnya sudah bagian niat. Sebetulnya itu kalau dicari di fikih malah nggak ada. Tapi kenapa lo ngomong begitu? Itu nggak ada di fikih siapapun. Nah, jadi seperti kalau kamu wudhu, hah? Makanya ya itu juga. Jadi, yang aneh lagi, katanya ini yang dibahas di sini. Kenapa lu pakai usuli segala itu nggak ada contohnya dan itu Rasul nggak contohin. Padahal kita ketika wudhu di bawah sambil lari itu kita tahu bahwa mau sholat subuh, zuhur, Allahu Akbar. Ya itu Rasulullah juga nggak nyontohin seperti itu juga kan? Nah itu maksudnya. Jadi itulah fikih itu al-fahmu, memahami teks dan boleh berbeda. Wong namanya memahami. Lo memahami kan ada pemahamannya Imam Abu Hanifah. Tadi yang contohnya Imam Abu Hanifah cukup sekali niat sholat, niat puasa Ramadan sebulan, cuman sekali aja. Karena kalau wajib setiap malam, nanti kalau lupa dosa. Tuh coba tuh. Nah, makanya kemudian diingetin. Makanya Imam suka habis sholat tarawih, nah itu ngingetin karena diwajibkan. Padahal di mazhab Syafi'i nggak wajib, disunatkan tabyitun niyyah. Jadi itu muakkad untuk memulai niat itu. Sebetulnya niat itu waktunya di sahur, tapi sahur ntar lupa juga, kagak sahur. Nah kan jadi repot. Makanya diletakkan di habis tarawih. Imam Abu Hanifah juga gitu. Jadi kalau setiap malam kudu niat, nanti lupa malah dosa. Cukup sekali untuk sebulan. Toh puasa yang ada di bulan itu pasti untuk Ramadan. Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin gini. Misalnya kita nawaitu misalnya niat puasa Senin Kemis, nggak ada. Senin Kemis di bulan Ramadan nggak ada jemaah, ya kan? Jadi semuanya kena tuh. Jadi luar biasa ya. Imam kok dilawan gitu. Sama dengan Imam Malik sama Imam Syafi'i. Sama-sama alim, sama-sama pinter, meskipun posisinya guru sama murid. Jadi diskusi asik. Imam Malik bilang semua ciptaan Allah itu sudah ditanggung rizkinya. Itu juga nggak salah. Imam Syafi'i juga bukan nggak tahu, ya kan? Wa ma min dabatin fil ardi illa setiap mau. Tapi yang namanya rizki itu kudu ikhtiar. Nah, begitu kan? Itu kan diskusi selalu diangkat oleh semua orang-orang itu kan pengajian. Ya terus akhirnya Imam Syafi'i murid, jadi mau datang ke guru, jadi dilalah di jalan ada orang yang manenin korma itu kan, terus dia bantu, terus dikasih, terus dibawa kepada gurunya. Akhirnya itu tambah argumentasi juga. Ini guru, bahwa saya tidak punya rizki karena tadi sebabnya saya membantu orang, maka ada ikhtiar namanya, buktinya. Tapi gurunya senyum juga. Nah terus saya juga nggak ngapa-ngapain, saya juga dapat kurma kan dari kamu. Jadi luar biasa jamaah. Dan juga tidak usah bertengkar gitu loh maksudnya. Fikih, iya. Jadi gurunya senyum. Oh subhanallah gitu. Gitu. Nah itu jadi panjang yang gitu-gitu itu. Makanya kalau orang ahli tasawuf ada istilah makom. Makom itu memang makomnya dia tinggi. Ya makomnya yang ini ada istilah makom asbab, ada istilah itu masalah pelajaran. Jadi apalagi kalau kita membaca bukunya jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari, kadang-kadang ngeri juga. Jadi rizki itu ada 4. Ini kan karena bicara rizki tadi. Rizkinya orang tidak dapat sesuatu kecuali setelah lelah banget, maka dapat rizki. Yang kedua adalah jadi rizkinya dengan mengorbankan raut muka, tidak punya isin, nah gitu kira-kira, tidak punya malu. Nah, yang ketiga rizkinya kalau nunggu jatuh tempo namanya. Nah, lalu ada rizki
yang langsung ngambil dari Allah. Apa tidak menyakitkan begitu itu? Katanya rizkinya ahli tasawuf itu selalu ngambilnya dari Allah. Riziknya pegawai negeri dan pedagang itu nunggu kalau ada yang laris dan jatuh tempo. Kan gitu kan? Rizkinya peminta-minta itu adalah harus mengorbankan raut muka, tidak punya malu, ya kan begitu. Rizkinya jadi kuli, ya harus kasar dulu tangannya. Maka kata orang itu, jadi yang nulis buku, jadi syarih, masya Allah, ya bukan orang biasa-biasa juga, orang alim. Makanya yang paling mulia itu ahli tasawuf. Apa tidak ngeri? Ya terus orang ahli fikih tadi itu, wah, kita katanya ngambil dari mana? Dari Allah. Dari mana? Dari Allah, begini. Ya itulah subhanallahil azim. Makanya iya. Ini kan tadi bicara rizki. Imam. Iya, gara-gara sholat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Oke. Terus jadi ta'yin bil idhofati, maka wajib jadi menayinkan, jadi menyatakan bil idhofati ila ma yu'inuha ka sunnati dhuhri itu. Jadi dengan tambah bagaimana jadi ditakyinkan seperti sholat sunat zuhur al-qabliyah awil ba'diyah itu ada kan? Wa illam yu'akhir al-qabliyatu atau yu'akhir al-qabliyata wa mislaha kulla salatin laha sunnatun qablaha wa sunnatun ba'daha. Jadi kalau sunnah qabliyahnya tidak diakhirkan, artinya tetap masih di dalam sebelum sholat fardunya yang menyebabkan ada qabliyah dan ba'diyah itu. Wa ka'idil adha, seperti idul adha, awil akbar idul fitri, ya kan? Awil fitri. Jadi ternyata di sini jadi idul akbarnya adalah fitrah jemaah. Ini sesuai dengan tradisi Indonesia. Jadi yang disebut idul akbar itu, yaumil idil akbar kalau di Quran itu idul kurban, ya, yang ada di surat Tobat, ya. Jadi bara'atu minallahi wa rasuli ila alladziina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhur lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna allaha mukhzil kafirin wa adhanu minallahi wa rasuli ila nasi ya'idil akbari anna allaha bari'um minal musyrikin, kan gitu. Tapi dalam prakteknya memang Idul Fitri kalau di kita lebih ramai jemaah, ya, kecuali di masyarakat tertentu kita juga ramai juga ini Idul Kurban pas di DPP ini gitu, ramai di DPP, ya kan? Tapi kalau di tempat lain belum tentu seramai, meskipun jualan hewan kurban ramai banget, ya. Di tempat-tempat yang mazhab Imam Al-Hanafi itu ramainya ramai Idul Kurban, ya, yang ramai, ya, termasuk di Saudi. Kalau Idul Fitri karena habis jadi iktikaf lama, kemudian tidak tidur, akhirnya pas hari hanya Idul Fitri itu sepinya bukan main hari itu. Ya, kalau kita kan hari itu ramai banget. Ya. Tapi di sini ternyata awil Idul Akbar atau Idul Akbar, di situ awil Fitri atau Idul Fitri. Nah ini yang biasa karena ada yang takbir keliling lah, ada macam-macam, jadi ramai banget kita kalau Idul Fitri itu. Ya, awil Asghar atau Idul Al-Asghar. Nah begitu. Berarti kalau diruntutkan berarti Idul Fitrinya tetap itu al-asghar. Jadi sini kan ka'idil adha awil akbari awil fitri awil asghari fala yakfi salatul id, maka tidak cukup salat id wal witri dan salat witir sawa al wahidah awil zaidah alaiha, atau satu atau tambahan dan tambahan atas satu, wa yakfi niyatul witri min ghairi adadin, dan cukup witir tanpa jumlah, wa yuhmalu ala ma yuridu atau wa yahmil, kemudian dia si musolli itu adalah melaksanakan, membebani berapa aja yang ia inginkan alal auja. Jadi kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri itu sudah jelas jadi 2 rakaat sunatnya. Seperti sholat witir itu di sini itu ternyata boleh cukup sholat witir tidak menyebut rakaat, karena sholat witir itu banyaknya 11, jadi sedikitnya 1, umumnya 3. Maka sebetulnya, nah ini perdebatan panjang. Makanya kalau orang yang
tarawihnya 11 itu belum sholat tarawih, baru sholat witir itu. Nah itu di sini nih letaknya. Aduh, kamu udah tarawih? Udah berapa? 11. Itu witir. Witir yang paling banyak itu 11 ya, Ma. Allahu a'lam bishawab. Oke. Ya silakan. Dengan tumanina saja. Nah. Dijelasin maksudnya ada. Beda dengan tahiyat kan. Sebenarnya orang kan berbeda. Justru dengan tumanina yang begini, berarti tumanina benar kan? Jadi kadang kan ingat dia. Katanya di dalam Rasulullah. Tadi kan bikin pemerintahan Rasulullah. Jadi kan kita berarti tumanina. Ya kan artinya. Ya tumanina tadi kan maknanya tenang. Ternyata tenangnya gini-gini kan gitu kan? Iya, itu ada yang mengomentari enggak? Jadi yang masalah ini juga kan kalau mau merujuk pendapat itu kan lafal thumma yuharrikuha begitu sebetulnya. Nah, di dalam teks hadis itu dan menggerakkan ketika lafal Allah kan tek begitu. Memang kalau dilihat orang itu hebat loh itu, kalau menurut saya itu detail banget. Yuharrik itu adalah fi'il mudhari'. Maknanya yuharrik juga bergerak, pakai fi'il mudhari'. Mudhari' itu terus, maka kemudian terus gini-gini kan. Ya, sebetulnya kalau sudah punya pemahaman itu selesai, nggak ada masalah. Tapi yang lainnya ganti ngomentari kan. Ini memang kenapa jadi akhirnya bukan menjadi ilmu, menjadi perdebatan. Ya gitu. Nah kalau ini Imam Malik ini sebetulnya. Nah kalau muridnya ini kan bergerak juga, begitu. Terus selesai ya udah gini aja. Kenapa mesti gini-gini? Gitu. Ya karena jadi Imam Abu Hanifah sama sekali nggak bergerak Imam Abu Hanifah. Jadi misalnya syahadu la ilaha illallah, langsung begini lagi. Ketemu di dalam tahrik namanya. Nah kalau tahrik itu menggerakkan, apakah gerakan terus atau tidak? Nah begitu. Tapi kalau memang secara lafal juga dapat, tapi secara tumakninahnya ada situ, ya monggo aja. Kan gitu kan? Kan tadi kan masalah tumakninah di sini ini. Tapi kalau tumakninah dimaknai gerakan, maka jangan bergerak-gerak terus. Karena ada kaidah juga, idza jadi khusya'at qalbuhu sakanat jawarihuhu. Jika hatinya itu tenang, maka berarti anggota tubuhnya itu jadi tidak bergerak. Maksudnya gini nih. Ada jadi orang tuh sholat tuh bisa kayak patung jamaah dimuliakan, sama sekali nggak bergerak begini. Lihat ya teman-teman jamaah tabligh tuh. Ya ada yang gini-gini sebentar gini. Ada juga, paham dah? Itu ada yang kukur-kukur, apa namanya garuk-garuk, ada yang ya begitu kan, dandanin apa sorban macam-macam. Ini harokat ghairu harokatis sholat. Itu adalah gerakan, bukan gerakan sholat. Karena gerakan sholat itu kan ruku, i'tidal. Jadi begitu, tahu-tahu begini. Imam baca rapi-rapi, bagus surat, udah gini nih. Ini bukan gerakan sholat sebetulnya. Ini juga dibahas. Nah, nanti harus kaidahnya yang dibahas. Jadi kalau misalnya modelnya yang lain, pas ruku, ya kan, terus Allahu Akbar. Nah, kan begitu kan? Itu juga ada. Itu masalah siasat fikih namanya. Nah, ini juga guru sama murid sebetulnya. Imam Syafi'i, Allahu Akbar. Nah, kan gitu. Ya Imam Ahmad itu lagi membaca asik-asik, gini nih. Ya gitu. Kenapa? Karena beliau mengaitkan bahwa soft yang bolong, ya, yang fajwah ini, itu adalah bagian dari sahnya sholat. Kalau tidak maka nggak sah sholatnya. Dan itu sampai dibahas sampai sekarang masih. Saya ikutin YouTube-nya juga begitu. Maka tidak sah orang yang tidak ada di sholatnya. Nah kalau gurunya nggak masalah. Karena kalau tidak dapat fadilahnya jamaah, kalau yang tidak sah adalah jamaahnya misalnya. Tapi kan tetap sholatnya sah dan dapat 1 derajat kalau dianggap tidak sah. Tapi kalau nyambung maka dapat 27 derajat. Nah gitu kira-kira itu nanti dibahas di bab sholatu al-jamaah. Sholatu al-jamaah tafdulu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat bareng jamaah itu melebihi sholat sendiri di 27. Ya ada 2 hadis 25 27 derajat. Nah gitu, Allahu a'lam. Cukup?